Gedung Putih menginginkan paten untuk JX Renewing Pill, yang, menurut pendapat James, tidak terduga dan dapat dibenarkan. Begitu Departemen Kesehatan melaporkan informasi semacam itu ke Gedung Putih, mereka tentu saja tidak bisa melepaskan kesempatan bagus ini. Namun, apakah mereka bisa mendapatkan paten? Itu bukan hak mereka untuk memutuskan. Obat semacam ini, seperti mesin pencetak uang super, selama berada di tangan orang-orang visioner, tidak mungkin dijual patennya. Tetapi James juga tidak membuang air dingin ke sisi lain, tetapi dengan cepat setuju, dengan mengatakan, setelah saya bertemu dengan kepala pihak lain, saya akan mencoba untuk mempromosikan masalah ini. Namun, masalah sebesar itu, saya khawatir saya tidak bisa menanganinya sendiri. Gedung Putih harus mengirim beberapa negosiator. Menteri Kesehatan segera membantah, hal semacam ini tidak baik bagi Gedung Putih untuk keluar secara langsung. Itu akan membuat orang berpikir bahwa Gedung Putih bermaksud untuk mengontrol bidang medis. Begitu pemerintah dunia mulai campur tangan, masalah ini tidak baik untuk dipromosikan. Sisi lain juga menginstruksikan, Anda pergi kali ini, pertama-tama secara pribadi jelajahi sisi lain angin. Jika pihak lain tertarik untuk mengajukan penawaran, cukup perbaiki uangnya. Saya akan menelepon kepala Jack dan Jack, biarkan mereka masuk untuk membeli paten. James diam-diam terhuyung-huyung, berpikir, Gedung Putih mengoperasikan hal semacam ini, memang sangat bagus. Mereka pertama kali mengetahui berita itu, dan kemudian ingin memetik buahnya ke J dan J perusahaan-perusahaan besar papan atas untuk memakannya sendiri. Begitu J dan J mendapatkan paten dari obat-obatan top ini, apakah itu tidak akan terbang ke langit? Pada saat ini, pihak lain terus mendesaknya, James, Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk mempromosikan masalah ini ke tanah. Setelah paten berhasil dihabiskan di Amerika Serikat, J dan J akan mengambil setidaknya beberapa poin persentase penjualan setahun untuk memainkan hubungan, termasuk Anda dan saya. Ini kue besar. James jantung tidak bisa membantu tetapi mendapatkan kejutan. Setelah obat ini memiliki kesempatan untuk sepenuhnya pergi ke pasar, setahun penjualan $100 triliun dengan mudah. Jika Anda mengambil beberapa persen, setidaknya beberapa triliun dolar dalam ukuran triliun dolar untuk memainkan hubungan. Bahkan jika itu hanya sudut, saya khawatir itu harus dihitung dalam miliar. Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi masalah ini. Pihak lain puas dengan tanggapan, dan berkata, James, dari pihak Gedung Putih ada instruksi. Jika paten untuk obat ini tidak dapat dicapai, Anda harus memecahkan formulanya. Tetapi sebelum Anda mendapatkan 7 pil, semua Anda memberi anakmu makan. Kamu tidak meninggalkan sedikit sampel, jadi kamu kali ini harus mendapatkan beberapa pil kembali. James terkejut bertanya, jika kita tidak bisa mendapatkan lisensi paten, kita akan langsung memecahkan formula lain, yang harus menghancurkan kredibilitas seluruh sistem paten farmasi kita. Apakah tidak terlalu berisiko untuk melakukannya? Apa yang Anda takutkan? Pihak lain tidak peduli untuk mengatakan, hal semacam ini pasti tidak akan kami lakukan sendiri ketika saatnya untuk memecahkan formula. Formulanya akan diberikan kepada perusahaan induk kami di India untuk memproduksinya. Toh, di sana mudah untuk menghindari paten farmasi. James langsung memahami niat pihak lain. Beli tidak, lalu ubah mencuri rahasia. Setelah mencuri, letakkan di luar AS untuk diproduksi, sehingga Anda dapat menghindari risiko hukum. Hati James kurang lebih tahan terhadap strategi ini. Bagaimanapun, dia berasal dari latar belakang akademis dan sangat menghormati paten farmasi, sama seperti penulis yang sangat menghormati hak cipta. Membiarkannya berpartisipasi dalam pembajakan paten obat sama dengan membiarkan seorang penulis yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap karya kreatif melakukan plagiarisme. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Jadi,
dia hanya bisa berkata, "Saya mengerti, saya akan mencoba mencari cara untuk memfasilitasi masalah paten, dan saya akan memberitahu Anda saat pertama kali ada berita." Pihak lain tidak banyak bicara dan menginstruksikan, "Hubungi saya dulu ketika Anda memiliki berita." Baik, keesokan harinya pada siang hari, penerbangan yang diambil James mendarat di kota terbesar di Indonesia Tenggara, Yogyakarta. Segera setelah itu, dia tidak punya waktu untuk beristirahat, jadi dia langsung pindah dari Jogja ke kereta berkecepatan tinggi dan tiba di Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, dia langsung naik taksi ke markas JX Pharmaceutical, tetapi selama proses ini, dia tidak menghubungi Kadir. Karena dia takut Kadir tidak mau menemuinya, maka dia berencana untuk mengunjunginya langsung sesampainya di JX Pharmaceutical. Setelah hampir 20 jam perjalanan, James akhirnya tiba di JX Pharmaceuticals pada pukul 6 sore. Begitu sampai di pintu masuk JX Pharmaceuticals, ia dihentikan oleh satpam di pintu gerbang karena tidak memiliki kartu pas. Jadi dia hanya bisa berkata kepada penjaga keamanan, "Halo, nama saya James Gangga. Saya datang dari Amerika Serikat untuk mengunjungi manajer umum Anda Kadir. Tolong beritahu dia." Penjaga keamanan mengambil interkom dan melaporkan situasinya kepada kepala keamanan gedung kantor. Selanjutnya, pesan itu diturunkan melalui lapisan-lapisan dan akhirnya disampaikan kepada Kadir oleh sekretarisnya. Begitu dia mendengar bahwa James telah tiba di gerbang pabrik, dia tidak bisa menahan tawa. Memproyeksikan dari simpul waktu ini, James mengejarnya dengan pesawat dalam beberapa jam setelah mengetahui bahwa dia telah kembali ke Indonesia. Mengingat instruksi Tama sebelumnya, dia tersenyum dan berkata kepada sekretarisnya, "Anda memberitahu penjaga keamanan untuk memberitahu pria itu bahwa identitas saya agak sensitif sekarang, dan aku tidak bisa begitu saja bertemu dengan siapapun yang terkait dengan kepentingan bidang farmasi. Jika dia benar-benar ingin bertemu denganku, dia perlu membuat janji melalui Master Johan of Classic Mansion." Sekretaris tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan masalah ini. Segera, James mendapat berita ini dari mulut penjaga keamanan. Dia jelas telah tiba di pintu JX Pharmaceutical, tetapi Kadir harus memintanya melalui pihak ketiga untuk membuat janji bertemu, yang membuat James segera menyadari bahwa Kadir membalas dendam padanya. Salah satunya adalah untuk membalas arogansi sebelumnya, dan yang lainnya adalah untuk membalas praktik sebelumnya juga membiarkan dia memesan pertemuan melalui perusahaan PR. Dia tergoda untuk meminta bantuan Kadir dan mencoba bertemu dengannya terlebih dahulu, jadi dia hanya bisa mengangkat ponselnya dan menelepon Kadir lagi. Tetapi telepon Kadir telah lama terbuka secara selektif, kecuali untuk kenalan yang dia tambahkan ke daftar putih, semua panggilan lain tidak dapat dilakukan. Pada saat ini, Kadir memanggil Johan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Johan, ini Kadir. Tuan Renza meminta saya untuk memperkenalkan banyak hal kepada Anda." Johan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Renza meminta Anda untuk memperkenalkan kesepakatan kepada saya?" "Kesepakatan seperti apa?" Kadir tertawa, "Seseorang ingin bertemu dengan saya. Tetapi Tuan Renza menyuruh saya untuk membuat pertunjukan yang bagus dan membiarkan pihak lain datang kepada Anda untuk makan malam terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat membebankan biaya perantara kepadanya, dan jangan khawatir tentang sisanya." Johan tertawa, "Begitu, ada hal bagus ini? Lalu berapa jumlah biaya broker yang tepat bagi saya untuk menagihnya?" Kadir berkata, "Tuan Renza meminta Anda menagihnya 5 miliar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.